Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Makfirah. Saya mahasiswi dari IAIN Langsa, tepatnya dari Prodi PGMI Unit 1 semester 5. Di sini saya akan mereview makalah presentasi dari Unit 2 untuk memenuhi tugas kuliah final dari mata kuliah penilaian autentik. Di sini saya memilih makalah dari kelompok 6 yang berjudul PAN dan PAP, kelompok 8 yang berjudul kriteria penilaian autentik. Sebelum saya mereview presentasi dari kelompok 6, saya akan menonton dulu video presentasinya yang berjudul PAN dan PAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang PAN dan PAP. Nah, di mana beranggotakan ada Mutia, dengan saya sendiri Raihan Dinda Afifah, dan teman saya Safira. Nah, jadi dalam makalah kami ini kami akan membahas tentang yang pertama itu ada pengertian PAN dan PAP, kemudian yang kedua kami akan membahas tentang persamaan dan perbedaan antara PAN dan PAP, dan yang terakhir itu kami akan membahas tentang apa sih kelebihan dan kekurangan dari PAN dan PAP itu sendiri. Nah, langsung saja yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian dari PAN dan PAP. Nah, perlu diketahui bahwa teman-teman PAN ini memiliki singkatan dari penilaian acuan normatif. Nah, artinya itu dalam evaluasi adalah penilaian acuan norma ini merupakan penilaian dengan cara membandingkan hasil belajar si siswa satu dengan siswa lainnya dalam sebuah kelompok atau kelas. Nah, nantinya sehingga si siswa ini dapat guru ketahui untuk di mana sih posisi dia ditempatkan dalam kelas tersebut sesuai dengan skor yang dia peroleh. Nah, jadi pengolahan nilai dengan acuan norma PAN ini biasanya itu digunakan pada tes seleksi karena sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk membedakan kemampuan seseorang dalam kelompok tertentu. Nah, contohnya itu kayak kita waktu SD nih, pengalaman saya sendiri, untuk kita yang memiliki kemampuan lebih akan ditempatkan pada kelas inti ya, contohnya kayak kelas A, kemudian yang sesuai dengan siswa itu memperoleh skor yang mana, kemudian ada yang ditempatkan pada kelas A, kelas B, dan yang paling rendah pada kelas C. Kemudian yang kedua itu dari PAP. Nah, singkatan dari PAP ini adalah penilaian acuan patokan atau PAP. Nah, artinya itu ialah penilaian yang diajukan kepada tujuan instruksional yang harus dikuasai oleh si siswa. Arti tujuan instruksional ini adalah tujuan yang menggambarkan di dalamnya itu bagaimana pengetahuan, kemudian kemampuan yang harus dikuasai oleh setiap peserta didik. Misalnya nih, dalam PAP ini contohnya setiap anak didik ini kan diberi pertanyaan sejumlah 50 pertanyaan. Nah, kemudian setiap pertanyaan yang diberi itu memiliki skornya 1, sehingga nantinya kalau si siswa menjawab benar semua pertanyaan yang ada, sehingga dia memiliki skor 50. Nah, jadi kriteria keberhasilannya itu 80%, artinya siswa ini harus mencapai skor 40 agar siswa tersebut dinyatakan lulus. Kemudian kalau si siswa ini tidak mendapatkan skor di bawah 40, maka dia dinyatakan tidak lulus. Nah, jadi sistem penilaian pada PAP ini mengacu pada konsep belajar atau mastery learning. Makin tinggi kriteria yang digunakan oleh setiap setiap pendidik atau guru, maka makin tinggi pula kualitas belajar anak didik tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai perbedaan PAP dan PAN. Saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu kalau penilaian acuan normal yang kita kenal dengan PAN ini mempunyai beberapa persamaannya. Yang pertama itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira. Saya akan melanjutkan mengenai persamaan dan perbedaan PAN dan PAP. Di sini saya akan menjelaskan persamaannya dulu.
penilaian acuan norma atau yang kita kenal dengan PAN, dan PAP ini penilaian acuan patokan mempunyai beberapa persamaannya. Yang pertama itu ada penilaian acuan norma dan acuan patokan memerlukan adanya tujuan evaluasi spesifik sebagai penentuan fokus item yang diperlukan. Kalau yang kedua, pengukuran memerlukan sampel yang relevan, digunakan sebagai subjek yang hendak dijadikan sasaran evaluasi. Yang ketiga, untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tentang siswa. Kedua pengukuran sama-sama memerlukan item-item yang disusun dalam satu tes dengan menggunakan aturan dasar penulisan instrumen. Kemudian, keduanya ini mempersyaratkan perumusan serta secara spesifik perilaku yang akan diukur. Keduanya ini juga menggunakan macam tes dan instrumen yang sama. Keduanya juga dinilai kualitasnya dari segi validitas dan reliabilitasnya. Dan yang terakhir itu persamaannya, keduanya digunakan ke dalam pendidikan walaupun untuk masuknya berbeda. Nah, jadi persamaan PAN dan PAP ini ada 7. Kemudian perbedaannya. Adapun perbedaan keduanya ini, yang pertama penilaian acuan norma atau PAN biasanya mengukur sejumlah besar perilaku yang khusus dengan sedikit butir tes untuk setiap perilaku. Yang kedua itu penilaian acuan norma menekankan perbedaan di antara peserta tes dari segi tingkat pencapaian belajar secara relatif. Penilaian acuan patokan menekankan penjelasan tentang apa perilaku yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh setiap peserta tes. Kemudian yang ketiga itu penilaian acuan norma atau yang kita kenal PAN lebih mementingkan butir-butir tes yang mempunyai tingkat kesulitan, sedangkan dan biasanya membuang tes yang terlalu mudah dan terlalu sulit. Penilaian acuan patokan sendiri mementingkan butir-butir tes yang relevan dengan perilaku yang akan diukur tanpa peduli dengan tingkat kesulitannya. Penilaian yang terakhir itu acuan norma digunakan terutama untuk survei, sedangkan yang penilaian acuan patokan digunakan terutama untuk penguasaan. Sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan PAN dan PAP. Adapun kelebihan PAN yaitu yang pertama, dapat digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal. Yang kedua, dapat membedakan kemampuan peserta didik yang pintar dan kurang pintar. Yang ketiga, fleksibel, dapat menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda-beda. Yang keempat, mudah menilai karena tidak ada patokan. Yang kelima, dapat digunakan untuk menilai ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan kekurangan PAM yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sedikit menyebutkan kompetensi siswa, apa yang mereka ketahui atau apa yang mereka lakukan. Yang kedua, tidak fair, karena peringkat siswa hanya bergantung pada tingkatan prestasi saja. Yang ketiga, tidak dapat diandalkan, karena siswa yang gagal sekarang mungkin dapat lulus tahun berikutnya. Selanjutnya, adapun kelebihan PAP yaitu yang pertama, dapat membantu guru merancang program studi. Yang kedua, tidak membutuhkan perhitungan statistik yang rumit. Yang ketiga, dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, nilainya bersifat tetap selama standar yang digunakan sama. Yang kelima, hasil penilaian dapat digunakan untuk umpan balik atau untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Yang keenam, banyak digunakan untuk kelas dengan materi pembelajaran berupa konsep. Dan yang terakhir, mudah menilai karena adanya patokan. Sedangkan kekurangan PAP yaitu sebagai berikut. Yang pertama, relatif agak rumit, karena perlu waktu untuk menyetujui sebuah kriteria dan standar. Yang kedua, beresiko mengembangkan daftar nama kriteria yang berlainan. Yang ketiga, lebih menekankan hasil daripada proses. Yang keempat, peringkat dapat dinyatakan dengan tidak sebenarnya secara positif atau negatif. Yang kelima, kadang akademis kurang kompeten dan percaya diri untuk membuat penilaian profesional. Yang keenam, tidak mudah bagi akademis untuk mengubah kebiasaan hanya dari menilai berdasarkan referensi norma menjadi referensi kriteria. Yang ketujuh,
hanya berpikir bahwa persentase kecil yang memperoleh ranking rendah dan sebaliknya. Dan yang terakhir, siswa atau mahasiswa dapat mempertanyakan nilai mereka masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menonton video presentasi dari makalah kelompok 6. Selanjutnya saya akan mereview video presentasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang PAN dan PAP. Nah, di mana beranggotakan ada Mutia dengan saya sendiri Rehan Dinda Afifah dan teman saya Safira. Nah, jadi dalam makalah kami ini kami akan membahas tentang yang pertama itu ada pengertian PAN dan PAP, kemudian yang kedua kami akan membahas tentang kesamaan dan perbedaan antara PAN dan PAP, dan yang terakhir itu kami akan membahas tentang apa sih kelebihan dan kekurangan dari PAN dan PAP itu sendiri. Nah, langsung saja yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian dari PAN dan PAP. Nah, di pembahasan pertama ini tuh pemakalah membahas tentang pengertian PAN dan PAP. Menurut saya, di pembahasan ini itu pemakalah sangat jelas dalam menyampaikan materi dan memberikan contohnya, sehingga audiens itu sangat mudah mengerti dalam pembahasan ini. Perlu diketahui Nah, di pembahasan yang kedua ini, pemakalah membahas tentang persamaan dan perbedaan PAN dan PAP. Menurut saya, di pembahasan itu pemakalah kurang jelas dalam menyampaikan materinya dan terlalu cepat cara menyampaikannya. Seharusnya, pemakalah itu menjelaskan secara terperinci atau bertahap dan tidak terlalu cepat dalam menyampaikan materinya, agar audiens itu mudah memahami pada pembahasan ini. Nah, selanjutnya yang ketiga, pemakalah ini membahas tentang kelebihan dan kekurangan PAN dan PAP. Menurut saya, di pembahasan ini tuh pemakalah dalam menyampaikan materinya suaranya itu kurang jelas, sehingga audiens kurang mendengar pembahasan ini. Alangkah lebih baiknya itu pada pembahasan ini itu pemakalah lebih jelas suaranya dalam menyampaikan materi, sehingga audiens lebih mudah untuk memahaminya. Nah, setelah kita nonton video presentasi dari kelompok 6 ini, menurut saya pada presentasi kelompok ini tuh pemakalah menggunakan tulisan yang kecil pada PowerPoint-nya, sehingga susah untuk dibaca oleh audiens. Alangkah lebih baiknya jika pemakalah menggunakan tulisan yang mudah dibaca oleh audiens, sehingga audiens bisa membaca sambil mendengar penjelasan dari pemakalah. Dan yang selanjutnya, saya akan mereview lagi presentasi dari kelompok 8. Sebelum saya mereview, saya akan menonton dulu video presentasinya yang berjudul Kriteria Penilaian Autentik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Lubis dari Unit 2 semester 5. Saya akan menjelaskan tentang kriteria penilaian autentik. Nah,
Di sini saya akan menjelaskan pengertian penilaian autentik. Penilaian autentik adalah kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada proses dan hasil belajar dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntunan kompetensi yang ada di standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Penilaian autentik mampu mengacu pada pencapaian hasil belajar didasarkan pada skor yang diperoleh terhadap skor ideal, bukan dibandingkan dengan peserta didik lain. Dalam penilaian autentik, guru melakukan penilaian kompetensi dasar, kompetensi inti, dan standar kompetensi kelulusan. Pentingnya evaluasi dalam pembelajaran dapat dilihat dari tujuan dan fungsi evaluasi maupun sistem pembelajaran itu sendiri. Evaluasi tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran. Melalui evaluasi, guru dapat melihat tingkat kemampuan peserta didik. Guru juga dapat melihat berbagai perkembangan hasil belajar peserta didik baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Laina Al-Amiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Arfa Lubis, di mana sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penilaian autentik. Nah, yang pertama ini, penilaian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu sahih, berarti penilaian ini didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Nah, yang kedua itu ada objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur kriteria yang jelas, tidak berpengaruh subjektif penilaian. Nah, yang ketiga ini ada adil, yang mana berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Setelah itu, yang keempat terpadu, berarti penilaian oleh pendidik ini merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Nah, yang kelima ini terbuka, berarti penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Nah, yang keenam ini menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Nah, selanjutnya itu ada sistematis. Nah, berarti penilaian ini dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang ke-8 ada beracuan kriteria. Nah, yang mana berarti penilaian ini didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Nah, yang terakhir ada akuntabel. Nah, di mana penilaian ini dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiatulisa akan melanjutkan pembahasan dari Arfah Lubis mengenai kriteria penilaian autentik. Jadi kriteria penilaian autentik ini adalah karakteristik ataupun unsur-unsur sebagai patokan guru dalam menentukan keberhasilan proses dan hasil pembelajaran pada setiap aspek yang dinilai. Nah, aspek yang dinilai ini dia tergantung pada jenis kompetensi yang diharapkan. Kriteria penilaian ini dia ditentukan dalam dua aspek pokok. Ada yang kriteria untuk proses belajar, misalnya dilihat dari aspek kesungguhan menyelesaikan tugas, motivasi belajar ataupun ketepatan waktu penyelesaian. Dan juga ada ditentukan dalam aspek hasil belajar, ya, berupa kriteria hasil belajarnya disesuaikan dengan isi yang menggambarkan kompetensi. Alat penilaian itu dapat menggunakan tes ataupun non-tes, ya. Nah, untuk membuat kriteria penilaian harus dibutuhkan rubrik penilaian. Di antaranya ada kesesuaian dengan kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar ini merupakan hal yang harus dicapai oleh siswa. Diharapkan hasil belajar siswa akan terjadi perubahan karakter dan mental sesuai dengan kompetensi dasar. Untuk itu, dalam merumuskan indikator perlu dibuat
semata-mata guna mencapai kompetensi dasar. Yang kedua, harus sesuai dengan tujuan fungsi penilaian. Nah, dalam melaksanakannya, harus terlebih dahulu ditentukan tujuan yang ingin dilaksanakan penilaian. Yang ketiga, harus sesuai dengan unsur penilaian. Sebelum melaksanakan penilaian, harus ada unsur-unsur yang menunjang proses penilaian yang harus diperhatikan agar menghasilkan data dan informasi yang akurat, valid, dan objektif. Yang empat, harus sesuai dengan aspek-aspek yang dinilai. Aspek yang dinilai ini akan menjawab kebutuhan tujuan dilaksanakannya penilaian. Oleh karena itu, aspek yang dinilai harus dipertegas sehingga dapat diperoleh data yang diharapkan. Yang kelima, harus sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Nah, kompetensi dasarnya harus sesuai dengan perkembangan peserta didik. Kalau misalkan dia pada kelas rendah, maka harus digunakan untuk kelas rendah. Yang keenam, harus sesuai dengan jenis dan alat penilaiannya. Contohnya, kalau kita menggunakan jenis penilaiannya tes, maka instrumen yang digunakan itu ataupun alat penilaiannya itu berupa sederetan soal. Kalau misalkan dengan tes seperti observasi, maka instrumen yang digunakan itu berupa lembar observasi. Dalam membuat rubrik penilaian, biasanya dia berupa penskoran, angka-angka yang digunakan untuk menilai hasil karya siswa. Nah, suatu rubrik ini dia akan memberikan deskripsi atau penjelasan yang jelas dan karakteristik pada berbagai tingkatan penguasaan siswa terhadap tugas yang diberikan. Nah, rubrik ini dia digunakan juga untuk penilaian. Yang digunakan untuk penilaian harus disajikan kepada siswa bersama dengan tugas mereka. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menonton video presentasi makalah dari kelompok 8 ini, selanjutnya saya akan mereview video presentasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzis dari Unit 2 semester 5. Saya akan menjelaskan tentang kriteria penilaian objektif. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian penilaian objektif. Pada pembahasan pertama ini, pemakalah itu membahas tentang pengertian penilaian autentik. Menurut pendapat saya, pemakalah ini tidak menjelaskan secara singkat, sehingga audiens itu kurang memahami pembahasan ini. Alangkah lebih baiknya lagi, pemakalah itu menjelaskan secara singkat di pembahasan ini agar audiens lebih mudah untuk memahami pembahasan yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Arkabunis, di mana sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penilaian autentik. Nah, di pembahasan yang kedua ini, pemakalah itu membahas tentang prinsip-prinsip penilaian autentik. Pembahasan ini menurut saya pemakalah menjelaskan secara bertahap sehingga mudah dimengerti oleh audiens. Tetapi pada pembahasan itu banyak sekali kalimat yang tidak ada spasinya sehingga audiens itu susah untuk membacanya. Seharusnya pemakalah lebih teliti lagi dalam membuat PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafael. Kita akan melanjutkan pembahasan dari Arkabunis mengenai kriteria penilaian autentik. Nah, di pembahasan yang terakhir ini, pemakalah itu membahas tentang kriteria penilaian autentik. Di pembahasan itu, menurut saya, pemakalah ini sangat jelas dalam menjelaskan pembahasan ini, sehingga audiens itu mudah untuk memahami pembahasan ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekhilafan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.